Halo, selamat datang di channel Jurnal Nonton. Video kali ini kita akan memberikan review dan penjelasan dari film Arrival. Bagi kalian yang sudah nonton filmnya, kalian bisa langsung ke bagian penjelasan di menit berikut ini. Arrival merupakan salah satu film sci-fi terbaik yang disutradarai oleh sutradara jenius Denis Villeneuve, yang juga membuat film hebat lainnya seperti Blade Runner 2049, Enemy, dan Sicario. Pada suatu ketika, ada 12 pesawat alien yang mendatangi bumi. Mereka tersebar di tempat yang terpisah. Pesawat tersebut nggak ngelakuin apa-apa selain hanya ngambang dan menunggu. Manusia tentu aja kaget dan penasaran. Negara yang daerahnya dilampirin oleh kapal alien melakukan inisiasi kontak pertama yang dilakukan melalui pihak militer dan ilmuwan mereka. Kedua belas negara ini juga saling berkomunikasi. Upaya kontak pertama adalah mereka mencoba masuk ke dalam kapal dan berjumpa dengan aliennya. Selanjutnya adalah mencoba untuk menjembatani perbedaan bahasa antara alien dengan manusia. Sayangnya, bahasa alien itu nggak mudah untuk diterjemahkan. Hal ini menghasilkan multi-interpretasi atas maksud kedatangan alien, yang menyebabkan beragam respon di tiap level masyarakat. Ada yang terprovokasi untuk melakukan gencatan senjata, ada yang kalem tapi menghanyutkan, ada juga yang panik massal, ada juga yang masih berpikir positif dan optimis. Film ini bukan sekedar kedatangan alien dan kontak pertama, tapi apa yang dialami oleh tokoh utamalah yang lebih dominan. Dr. Louis harus segera berusaha menemukan solusi dan jawabannya. Are you dreaming in their language? I know why they're here. Di pertengahan film, Dr. Ian menyebutkan, ada sebuah teori di mana jika kita terlalu dalam mempelajari bahasa asing, maka saraf otak kita bisa terkoneksi lagi. Dan disambung oleh Louis, oh itu hipotesis Sapir-Whorf yang mengatakan bahwa bahasa yang kita gunakan menentukan gimana cara kita berpikir dan memandang segala sesuatu. Nah, Louis sekarang sedang mempelajari bahasa alien dan dia sangat mendalaminya. Alhasil, cara Louis berpikir dan memandang segala sesuatu mulai berubah. Cara berpikir Louis sekarang mengikuti bahasa alien yang berbentuk lingkaran, yang disebut non-linear orthograph. Lingkaran merupakan dimensi yang tidak berawal atau berujung, atau yang awal dan akhirnya nggak tahu di mana, dan lingkaran berada dalam satu momen yang sama. Beda dengan bahasa manusia yang ada awal dan ada akhirnya, baik dari kiri maupun ke kanan atau dari atas ke bawah. Akibat dari bahasa yang non-linear ini, alien pun mempersepsikan waktu juga secara non-linear, yaitu waktu bagi mereka tidak bergerak maju. Bagi mereka, awal dan akhir itu berada dalam waktu yang bersamaan. Mereka melihat awal yaitu masa sekarang dan akhir yaitu masa depan bisa dalam satu waktu. Makanya, alien bilang kalau 3000 tahun mendatang, mereka akan butuh bantuan manusia karena mereka udah lihat masa depan. Bantuannya berupa apa memang nggak dijelasin dalam film ini karena fokus film ini bukanlah tentang masa depan. Dan sebagai hadiah, alien ngasih bahasa mereka sebagai senjata agar manusia dapat berpola pikir yang sama seperti mereka, yaitu yang mampu melihat masa depan atau disebut dengan kemampuan prekognisi. Manusia pertama yang mempunyai kemampuan ini adalah Dr. Louis. Jadi Louis sekarang ikut mempersepsikan waktu secara non-linear. Masa depan dia dan masa sekarangnya berada dalam waktu yang sama. Dia dapat melihat gambaran masa depannya bersamaan dengan masa sekarang. Jadi, scene flashback tersebut bukanlah masa lalu dia, melainkan itu masa depannya.
Di masa depan, dia punya anak, tapi anaknya akan meninggal karena penyakit langka, dan Dr. Ian adalah ayah dari anak tersebut, alias yang jadi suami si Dr. Louis. Dia juga melihat pertemuannya dengan Jenderal Sheng di masa depan, di mana dia dapat nomor pribadi sang jenderal dan menelponnya untuk mencegah gencatan senjata yang akan dilakukan sang jenderal terhadap alien. Dalam percakapan telepon tersebut, dia menyampaikan pesan istri sang jenderal yang bunyinya, dalam perang nggak ada yang namanya kemenangan, yang ada hanyalah janda. Mungkin sebagian dari kita akan mengira kalau ini adalah predestination paradox. Siapa yang lebih dahulu tahu nomor pribadi Jenderal Sheng? Louis yang sekarang atau Louis di masa depan? Louis Present bisa tahu karena dapat dari Louis Future. Kalau Louis Present tahu, ya otomatis Louis Future harusnya punya ingatan tentang nomornya. Tapi kok Louis Future malah kayak ngeblank gitu. Ini kayak sebuah loop yang nggak tahu di mana awalnya. Tapi sebenarnya ini bukanlah paradoks, melainkan Louis bisa mengalami perbedaan waktu secara bersamaan. Louis Future itu ngeblank karena memang belum dialaminya. Itu hanyalah sekilas penglihatan. Contoh lainnya adalah scene anaknya yang nanya istilah non-zero sum game. Baik Louis Present maupun Louis Future saat itu belum tahu jawabannya. Nah, setelah Ian menyebutnya, barulah Louis Future bisa menjawabnya. Scene tersebut merupakan Present yang membentuk Future, sedangkan pertemuan dengan Jenderal Sheng adalah Future yang membentuk Present. Jadi semacam kebalikannya, mau dari masa manapun sama-sama bisa. Inilah kenapa anak mereka diberi nama Hannah, sebuah palindrom yang dimulai dari manapun sama. Berikut adalah contoh-contoh dari palindrom. Kesimpulannya, Louis punya kemampuan untuk melihat momen apapun dalam timeline hidupnya dia. Dan Louis bertanya kepada Ian, kalau kamu bisa lihat seluruh hidupmu, apakah kamu mau ubah sesuatu? Dan Ian pun menjawab, nggak tahu deh. Sebenarnya, masa depan di film ini nggak bisa diubah. Apa yang dilihat oleh Louis, itulah satu-satunya yang akan terjadi. Mau apapun yang dilakukannya di present, yang terjadi di masa depan tetaplah yang dia lihat tersebut. Jadi nggak ada opsi mau ubah atau enggak. Dia hanya tinggal menjalani takdirnya aja. Termasuk si nelfon atau pertemuannya dengan si jenderal, memang itulah yang semestinya terjadi. Bukan karena dia punya kuasa untuk mengubah keadaan. Inilah yang menyebabkan Ian meninggalkan Louis dan Hannah. Ian sakit hati karena Louis tidak menceritakan dari awal kalau dia bisa lihat masa depan, dan dia juga lihat masa depan anaknya meninggal dan malah memilih untuk tidak melakukan sesuatu. Mungkin kedua-duanya salah. Louis salah karena nggak jujur, sementara Ian salah main tinggalin aja. Keduanya mungkin hanya nggak tahu kalau sebenarnya nggak ada opsi untuk mengubah masa depan. Apa yang Louis perankan di sini menjadikannya sebagai oposisi dari film-film time travel lainnya, yang mana tokoh di dalamnya nggak bisa menerima kenyataan dan bersikeras untuk mengubah takdir. Burung dalam film itu merupakan cara untuk mengetahui apakah udara beracun atau enggak. Cara ini telah dilakukan sejak lama dalam bidang pertambangan. Kalau burung bertingkah nggak biasa atau sakit, maka udaranya nggak bagus alias beracun. Oke, sekian dulu video kali ini. Komen di bawah ya, film apa yang harus kami bahas selanjutnya. Dan jika kamu suka video ini, klik like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya. And thanks for watching.